Jelangkung. Jelangkung atau jailangkung adalah sebuah permainan atau ritual pemanggilan hantu yang sangat populer di Indonesia. Umumnya, jelangkung ini terbuat dari gayung batok kelapa yang diberi pakaian dan dipasangi gagang kayu sebagai penyangga sekaligus tangan. Dan juga di bagian ujung gagang kayu atau tangan jelangkung ini biasanya dipasangi pensil, kapur, atau pena, yang mana ini nantinya digunakan jelangkung untuk berkomunikasi dengan orang yang melakukan ritual. Jelangkung ini umumnya dimainkan pada malam hari di tempat sepi dan gelap dan seringkali melibatkan beberapa orang duduk melingkar sambil memegang boneka jelangkung. Dan di antara beberapa orang itu nantinya terdapat seorang pawang yang bertugas untuk membacakan mantra. Dan jika dirasa semua persiapan sudah siap, letakkan selembar kertas di depan boneka jelangkung itu sebagai media komunikasi dan kemudian ucapkan mantra berikut. Jelangkung jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsat, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangsat. Namun dalam versi lain, mantra yang diucapkan berbeda dengan sebelumnya, dan inilah mantranya. Yang artinya, ya Tuhan, wahai alam gaib, roh gentayangan yang ada, jelangkung jelangsat, tunjukkan wujudmu. Di sini ada teman-temanmu, kamu kembalilah dan masuklah. Jika kamu datang secara gaib, berikanlah tanda pada boneka usang ini. Ayo cepatlah datang, kami memanggilmu. Ayo cepat masuk ke dalam rupa boneka. Wujud, wujud, wujud. Dan konon setelah membaca mantra tersebut, boneka jelangkung yang dipegang oleh pemain akan terasa berat dan bergetar, pertanda kalau sudah ada arwah gentayangan yang masuk ke dalam boneka itu. Dan jika hal ini sudah terjadi, para pemain dipercaya sudah bisa melakukan tanya jawab dengan jelangkung. Contoh pertanyaannya, siapa nama arwah yang merasuki boneka jelangkung tersebut? Penyebab kenapa arwah itu meninggal dunia sebelumnya? Hal-hal berbau judai bodoh atau pertanyaan random lainnya. Nantinya setelah menerima pertanyaan tersebut, boneka jelangkung yang dikendalikan oleh arwah akan menjawabnya dengan cara menuliskan jawabannya menggunakan pensil dan kertas yang telah disiapkan sebelumnya. Jika dirasa sudah puas dan ingin mengakhiri permainan, penting untuk diketahui untuk tidak menghentikan permainan secara mendadak seperti melempar jelangkung atau pergi meninggalkan boneka jelangkung secara tiba-tiba. Konon jika kalian meninggalkan permainan jelangkung secara mendadak, dipercaya arwah yang merasuki boneka itu akan marah dan mulai menyerang dan mengganggu kalian. Cara terbaik untuk mengakhiri permainan jelangkung adalah dengan cara berterima kasih ke arwah yang sudah menyempatkan diri untuk datang bermain dan katakan ke arwah itu kalau sudah waktunya bagi dia untuk pulang. Dan setelah mengucapkan terima kasih, boneka jelangkung itu nantinya akan mulai terasa ringan. Hal ini berarti arwahnya sudah pergi dan para pemain sudah bisa meletakkan boneka jelangkung itu dan kemudian pergi. Charlie Game. Charlie Game atau Charlie Challenge adalah sebuah permainan pemanggilan arwah yang konon dapat memanggil arwah seorang anak asal Meksiko bernama Charlie. Dan tak hanya sekedar dapat memanggil arwah, permainan ini juga dipercaya bisa membuat pemainnya berkomunikasi dengan arwah, dan bahkan permainan ini juga dianggap dapat membuat para pemainnya menerima ramalan tentang masa depan. Cara memainkan permainan ini juga sangat mudah. Kalian cukup menyiapkan dua buah pensil yang disusun seperti tanda tambah di atas selembar kertas yang di dalamnya bertuliskan dua kata yes dan dua kata no secara bergantian. Setelah semua persiapan selesai, biasanya dua orang atau lebih akan duduk mengelilingi kertas dan mulai membacakan mantra Charlie, Charlie, are you here? Atau Charlie, Charlie, can we play? Konon jika mantranya berhasil, nantinya arwah Charlie akan datang dan menggerakkan pensil ke arah kata yes. Dan ketika ini terjadi, berarti permainan sudah dimulai dan para pemain sudah bisa melakukan interaksi dan bertanya ke arwah yang dipanggil. Contoh pertanyaannya seperti apakah saya akan kaya, apakah dia menyukai saya, apakah teman saya homo, apakah kamu adalah roh yang baik, atau pertanyaan lainnya yang jawabannya adalah yes atau no. Nantinya setelah diajukan pertanyaan, arwah Charlie dipercaya akan menggerakkan pensil ke arah yes atau no sebagai jawaban.
Walaupun terdengar mudah dan menyenangkan, namun jika kalian ingin berhenti memainkan permainan ini, kalian harus mengucapkan mantra khusus dan menunggu jawaban dari arwah yang kalian panggil. Di mana untuk berhenti memainkan permainan ini, ucapkan kalimat Charlie Charlie can we stop, dan jika pensilnya bergerak ke arah kata yes, berarti permainan sudah bisa berhenti dan kalian bisa meninggalkan permainan. Namun, jika kalian pergi secara tiba-tiba di tengah permainan dan tidak mengucapkan mantra penutup, konon arwah Charlie itu akan marah dan akhirnya akan muncul berbagai fenomena supranatural seperti kemunculan bayangan, suara-suara aneh, benda bergerak sendiri, dan bahkan kerasukan massal. Tapi meskipun terdengar mengerikan, orang yang skeptis dengan permainan ini menganggap kalau pensil yang bergerak itu bukanlah disebabkan oleh arwah, melainkan disebabkan oleh hembusan angin, nafas pemain, atau bahkan gerakan alam bawah sadar pemain. The Closet Game. The Closet Game atau game lemari adalah sebuah permainan atau ritual yang konon dipercaya dapat memanggil iblis jahat dari dimensi lain. Cara memainkan permainan ini juga tak sulit, kalian hanya butuh sekotak korek api dan sebuah lemari yang bisa dimasuki. Jika semua persiapan sudah siap, kalian cukup menunggu malam hari untuk memulai permainan ini. Di mana jika sudah malam hari, pertama-tama kalian harus menggelapkan ruangan tempat lemari berada dengan cara mematikan semua lampu dan menutup semua gorden jendela. Setelah itu buka lemari dan masuklah ke dalamnya sambil membawa sekotak korek api dan kemudian tutup kembali pintu lemarinya dan pastikan di dalam lemari itu harus gelap gulita dan tak ada cahaya yang masuk dari luar. Selanjutnya, kalian harus berdiri diam di dalam lemari gelap setidaknya selama 2 menit. Ingat, pastikan kalian jangan bergerak dan berbicara. Setelah 2 menit berlalu, peganglah korek api di tangan kalian, lalu ucapkan mantra Show me the light or leave me in darkness, yang artinya tunjukkan padaku cahaya atau biarkan aku dalam kegelapan. Dan ingat, setelah mengucapkan mantra itu, kalian harus berkonsentrasi. Tentu saja konsentrasi itu bukan tanpa alasan, di mana konon jika mantra itu berhasil, kalian nantinya akan mendengar suara bisikan. Di mana jika kalian sudah mendengar suara bisikan itu, kalian harus segera menyalakan korek api sebagai cahaya pelindung. Jika tidak, hal buruk akan terjadi. Konon, jika ada orang yang lupa atau terlambat menyalakan korek api, dipercaya mereka nantinya akan dikurung oleh iblis yang terpanggil di dalam kegelapan selamanya dan tak akan pernah kembali dari sana. Namun, jika kalian berhasil menyalakan korek api tepat waktu, kalian harus segera membuka pintu lemari, keluar dari sana, tutup lemari itu, dan jangan pernah lagi melihat ke dalam lemari itu. Di mana meski permainan sudah berakhir, dipercaya lemari itu masih menyimpan makhluk mengerikan yang terpanggil atau iblis yang dapat membahayakan kalian. Oleh karena itu, kalian jangan sesekali melihat kembali ke dalam lemari itu, terutama pada saat ruangan tempat lemari itu gelap, apalagi sampai masuk ke dalamnya. Tapi sebenarnya yang paling berbahaya dari game ini bukanlah iblis atau makhluk jahat lainnya, melainkan korek api itu sendiri. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, menyalakan korek api apalagi di dalam lemari bisa menyebabkan kebakaran. Dan takutnya orang yang memainkan permainan ini tak hilang di dalam kegelapan, melainkan hangus terbakar. Baby Blue. Baby Blue atau bayi biru adalah permainan pemanggil hantu yang konon dipercaya bisa memanggil 2 hantu atau arwah sekaligus. Cara memainkan permainan ini tidaklah sulit, kalian hanya perlu memiliki sebuah kamar mandi yang ada cermin di dalamnya. Jika ada, kalian cukup masuk ke dalam kamar mandi di malam hari, kunci pintunya, dan matikan semua lampu hingga gelap gulita. Kemudian berdirilah di depan cermin dan posisikan kedua tangan kalian seperti sedang menggendong bayi. Dan setelah itu, ucapkan kalimat Baby Blue sebanyak 13 kali. Dan jika berhasil, nantinya tangan kalian akan mulai terasa berat dan muncul sesosok bayi. Ingat, ketika hal aneh ini terjadi, kalian harus bergegas menaruh hantu bayi itu ke dalam sebuah toilet dan kemudian menyiramnya hingga hilang. Di mana jika kalian terlambat sedikit saja, nantinya akan muncul hantu wanita yang sangat mengerikan dari dalam cermin. Dan nantinya hantu wanita itu mulai berteriak dengan kalimat cepat kembalikan anakku secara berulang-ulang.
Dan yang lebih mengerikannya lagi, hantu wanita itu bahkan dipercaya bisa menceki orang yang memainkan game Baby Blue ini hingga meninggal dunia. Namun jika kalian berhasil memasukkan hantu bayi itu ke dalam toilet sebelum hantu wanita itu muncul, kalian harus segera lari meninggalkan kamar mandi untuk mengakhiri permainan.